Orang yang diselamatkan dari afat, mara bahaya, bencana, itu adalah orang yang diberi rasa jujur dalam hatinya dan rasa qanaah. Jujur dan qanaah. Dua hal ini berada dalam satu orang, orang ini akan selamat dari bencana. Akhir-akhir ini zaman semakin akhir, dipastikan kejujuran semakin langka. Orang semakin mudah menipu demi kenyangnya perut. Makanya kejujuran ini ojo ngandel wong-wong sing muni jujur itu hancur. Itu satu kamuflase bahasa yang mengecoh kita. Siapa yang jujur, mujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wan naqwa wan najah, amma ba'du. Yang kami takzimkan segenap pengasuh, pengurus Majelis Tilawati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Pagi ini kami ingin membacakan satu makalah yang diutarakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kami kutip dari kitab Nashaikhul Ibad Shahifah 59. Qala Abu Bakrin As-Siddiq, ma min abdin razaqahullahu asyra khisalin illa wa qad naja minal afati wal ahati kulliha. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa seorang hamba yang diberi 10 keadaan ini, maka orang itu dipastikan selamat dari semua mara bahaya, semua ahad wal afat, semua mara bahaya dan bencana. Semoga Allah senantiasa menolong kita dari terdampak afat wal ahad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Siapa yang diberi oleh Allah 10 hal ini, dia akan diberi keselamatan dari afat. Wasara fi darajatil muqarrabin, dan orang ini dijadikan orang yang dekat dengan Allah, mempunyai derajat muqarrabin, wa nala darajatal muttaqin, dan memperoleh derajat muttaqin. Apa 10 hal itu? Awaluha sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Yang pertama, orang yang diselamatkan dari afat, mara bahaya, bencana, itu adalah orang yang diberi rasa jujur dalam hatinya dan rasa qanaah. Jujur dan qanaah. Dua hal ini berada dalam satu orang, orang ini akan selamat dari bencana. Akhir-akhir ini zaman semakin akhir, dipastikan kejujuran semakin langka. Orang semakin mudah menipu demi kenyangnya perut. Makanya kejujuran ini ojo ngandel wong-wong sing muni jujur itu hancur. Itu satu kamuflase bahasa yang mengecoh kita. Siapa yang jujur, mujur. Siapa yang jujur, mujur, bukan hancur, mujur. Di masa-masa sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, di mana masa itu kejujuranlah sangat menjadi prioritas. Dulu ada seorang tabi'in yang bernama Yunus bin Ubaid. Beliau profilnya itu sebagai pedagang kain. Dagangannya laris karena memang yang dijual kualitas sesuai harganya, sehingga patut bagi banyak pengusaha untuk mengidolakan beliau, Yunus bin Ubaid. Suatu saat Yunus bin Ubaid ini mau sholat, kemudian
beliau meminta kepada khodamnya untuk menggantinya. Tolong gantikan aku untuk menjual kain ini. Ketika Yunus bin Ubaid ini melaksanakan sholat duha, ternyata ada seorang badui datang ke tokonya, melihat-lihat kain, kemudian di situ ada kain yang indah. Ini kain ini pasti mahal. Pelayan Yunus bin Ubaid ini sudah tersenyum, ini pasti belinya mahal ini. Iya Pak, bolehkah aku membelinya? Boleh. Berapa? Bapak beraninya berapa? Ya sudah 400 dirham ya. Dengan sangat semangat, pelayannya Yunus bin Ubaid ini memberikan kain itu 400 dirham. Padahal mestinya kain itu harganya hanya 200 dirham. Ketika Yunus bin Ubaid keluar dari masjid, tahu-tahu ada seorang badui membawa kain yang dia sangat kenal. Iki mesti nek tuku ning tokoku iki. Dicelai, didekati sama Yunus bin Ubaid. Bapak, ini beli di toko sana ya? Kok tahu? Ya tahu. Harganya berapa Pak? Ini murah sekali. Berapa harganya? 400 dirham. Kaget ini Yunus bin Ubaid. Bagaimana murah sekali? Wong ini harga jualnya hanya 200 dirham mestinya. Wah, ini pelayan ini gimana? Ini seandainya Bapak Ibu, seandainya nih kita yang punya toko ini, kita yang punya kain ini, BIP-nya, harga pokok produksinya hanya 150 dirham, dijual 400 dirham, kira-kira seneng apa susah? Mesti nih seneng. Tapi karena kejujuran Yunus bin Ubaid ini, dia mengatakan, Bapak pangapunten, kain yang Bapak beli ini bukannya murah, tapi mahal banget. Ini mestinya harganya hanya 200 dirham. Mari Bapak ke toko lagi, tak kembalikan yang 200 dirham. Tidak Kak, tidak. Saya sudah terlanjur seneng sama kain ini. Biarlah, karena di tempat kampung halamanku kain seperti itu harganya 500 dirham. Tidak Pak, ayolah pergi ke toko lagi. Akhirnya dipaksa sama Yunus bin Ubaid, dikembalikanlah uang yang 200 dirham, dibawa. Orang Badu ini tambah senang. Kemudian Yunus bin Ubaid mengatakan kepada pelayannya, Kak, dalem Bapak, jangan seperti itu lagi. Orang mukmin itu punya harta yang berharga. Apa? Kejujuran. Sekali seseorang mukmin menciderai orang mukmin yang lain, maka sungguh kemukminan kita ini mudah terampas. Jangan kotori keimanan kita, jangan kita mengotori agama kita Islam ini dengan kebohongan. Tolong jangan diulangi lagi. Saya tidak bohong Pak, kan yang minta dia sendiri 400 dirham. Dia akan senang. Iya, tapi suatu saat orang itu akan mengetahui bahwa harga yang sebenarnya adalah 200 dirham. Akhirnya pelayan ini minta maaf. Dari kisah ini betapa mulia orang-orang terdahulu. Ini zaman tabi'in. Ini tidak dosa. Dalam transaksi muamalah seperti ini tidak dosa. Tapi kejujuran ini yang mengakibatkan Yunus bin Ubaid, pelayannya dan yang lain ini selamat. Makanya kalau ingin selamat, satu, punyalah sifat karakter yang jujur. Apalagi Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita banyak melihat, tolong orang-orang yang tidak merasa mempunyai hak untuk mengambil, jangan mengambil yang bukan haknya. Teng kampung-kampung sakniki kathah, teng kota-kota sakniki kathah, wong sugih-sugih padha nampa PKH. PKH itu bantuan dari pemerintah untuk orang-orang yang fakir, untuk orang-orang miskin mestinya. Bagaimana nasib mereka? Orang-orang yang tidak jujur dengan keadaannya. Dengan Anda menerima PKH, dengan Anda menerima bantuan dari pemerintah padahal Anda tidak berhak mestinya, apa yang akan terjadi? Afat. Apa yang terjadi? Ahad. Musibah, ujian akan datang kepada kehidupan Anda. Maka yang dikatakan
oleh Abu Bakar As-Siddiq, kalau Anda ingin selamat dari afat dan ahad, satu, punyalah karakter jujur, wal qalbun qani'un, dan hati yang qanaah. Hati yang qanaah. Hati yang qanaah itu apa? Hati sing nerimo. Talabul ghina fi kathratil mal walakinnal ghina fil qanaah. Kabeh wong kepingin sugih. Iki sing kerja ning Singapura kepingin sugih. Sing kerja ning Hongkong kepingin sugih. Sing kerja ning Arab Saudi ya kepingin sugih. Pak Yai ini kepingin sugih padha wae. Kabeh wong kepingin sugih. Tapi aja mbok anggap sugih iku nek wis duitmu akeh. Jangan dianggap kaya itu kalau jabatannya tinggi, hartanya banyak, bukan. Kaya itu ketika kita punya hati yang qanaah. Hati sing nerimo, ora kemerungsung. Karena apa? Dengan hati yang menerima ini, orang akan pangapunten, hidupnya tidak rakus. Pangapunten, hidupnya akan penuh dengan keridhaan. Jujur dan hati yang qanaah. Ini betul-betul ditanamkan oleh ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mau menuntut ilmu, anak yang usia 8 tahun ini merantau, pergi. Apa kata ibunya? Nak, dimanapun kamu berada, nak, jujurlah. Dengan semua keadaanmu jujurlah. Jangan ada yang kamu tutupi kecuali sesuatu yang sifatnya privasi. Akhirnya sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani kecil ini berangkat mondok, dia disangoni oleh ibunya uang 100 dirham untuk bekal mondok. Dititipkan sama kafilah. Cara saiki yo pemimpin rombongan. Dititipkan sama kepala kafilah ini, tahu-tahu di tengah perjalanan dulu gunung apa jenenge padang pasir. Di tengah perjalanan itu rombongan kafilah Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi puluhan rampok, sehingga semua orang disuruh menyerahkan hartanya. Mulai dari pemimpin kafilah, rombongan orang-orang kaya, orang-orang besar, semua hartanya habis. Kemudian pemimpin rampok ini mengatakan, masihkah ada yang punya harta yang banyak? Anak kecil ini, Syekh Abdul Qadir Jailani kecil ini mengatakan, saya pak punya harta banyak. Tertawa ini kepala perampok, bagaimana mungkin anak kecil punya harta banyak? Dia diam. Siapa lagi yang punya harta banyak? Tidak dihiraukan ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan lagi, saya pak. Tidak dihiraukan lagi. Bagaimana mungkin anak kecil punya harta banyak? Akhirnya ketika semua harta habis, Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri dan menghadap kepala rampok. Bapak, sungguh aku punya harta 100 dirham. Kenapa tidak kamu ambil? Akhirnya kepala perampok ini tertarik. Ini anak, ada apa dengan anak ini? Bertemulah dua mata. Dua mata Syekh Abdul Qadir Jailani dan dua mata kepala perampok saling berhadapan. Saat itulah Allah memberi hidayah kepada kepala perampok ini, mengatakan, nak, di mana hartamu? Ini bapak, diperlihatkan hartanya ada 100 dirham harta Syekh Abdul Qadir Jailani. Sejak saat itu menangis terseduh-seduh. Kenapa engkau memberikan kepada kami hartamu? Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, ibuku berwasiat kepadaku, dalam keadaan apapun jujurlah dan bernerimalah, qanaahlah dengan segala keadaan. Ya, kepala perampok ini tertunduk. Jujurlah dengan keadaanmu. Jangan pernah engkau membohongi Tuhanmu. Jangan pernah engkau membohongi dirimu. Jangan engkau berkhianat terhadap Tuhanmu dan dirimu. Perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani ini menghunjam dalam hati pimpinan perampok ini, menangis terseduh-seduh dan mengatakan kepada puluhan anak buahnya, wahai para pengawalku, sungguh anak kecil ini menunjukkan jalanku yang benar. Harta diberikan kepada kafilah semua. Mulai hari ini aku akan menjadi pengikut anak kecil ini kemanapun dia menuntut ilmu, aku akan membersamainya. Tergantung kalian. Akhirnya puluhan perampok ini taubat, ikut pemimpinnya ikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Usia 8 tahun Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menobatkan banyak orang. Karena apa? Kejujuran dan hati yang qanaah. Qanaah itu lawan dari rakus.
Rakus dengan optimis itu dua hal yang berbeda. Rakus itu mengambil bukan haknya, ingin menguasai sesuatu yang bukan haknya, itu rakus. Atau kecenderungan hati yang terlalu berlebihan kepada dunia untuk memilikinya, itulah rakus. Makanya kula pesen datang konco-konco jamaah majelis tilawati, ayo punyalah hati yang qanaah. Sapa wong atine sing qanaah, dia itu orang yang paling kaya. Saya teringat teman-teman tahun 97 ketika itu saya menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik, kitab Alfiyah itu 1000 bait. 1000 bait. Saat itu ada pegawai dinas sosial datang ke rumah, menawarkan satu alat bantuan. Mas, sampean rak cacat, nggih. Sikile rak polio, nggih. Ini ada alat yang mestinya harganya saat itu 12 juta. Ini ada bantuan dari pemerintah, tebus harganya hanya 95.000. Alatnya itu namanya teman-teman, namanya BRIS. BRIS itu alat penyangga kaki yang anak polio itu kalau menggunakan alat itu nek melaku ketok ganteng, di kayak kabel, di kayak penyangga. Kalau sekarang saya tanya alat BRIS itu harganya 24 juta hari ini. Saat itu hanya 95.000. Jenenge bocah nom, mesti yo kepingin, yo gawe gantenge timbang nek mlaku nyekeli sikil kok gak kepenak, nganggo alat mesti ketok ganteng. Saya matur sama ibu, ini yang diajarkan ibu saya. Mbok, enten alat mbok regane asline 12 juta. Kanggo wong cacat kaya aku nek nganggo sepatu engko ketok ganteng, ora ketok nek cacat. Alate BRIS kon nebus 90.000. Apa kata mbok? Nak, jangan pernah engkau menutupi sesuatu yang pasti terjadi terhadap dirimu. Sampeyan iku cacat nak gak apa-apa. Sampeyan itu hanya istimewa. Mbok iku wedi nak. Nek sampeyan sok gedhe ketok ganteng, ana bocah wedok sing seneng dadak ngerti sampean cacat, akhirnya gak sida. Hidup seadanya nak. Qanaah, nerimo, insyaallah dengan keqanaan hatimu Allah akan mengganti yang lebih baik. Akhirnya betul Bapak Ibu. Ternyata tahun 2007 aku yo disenengi cah wedok yo ayu, saiki dadi punyaiku. Lah teman-teman. Pangapunten. Teman-teman yang menutupi sampai hari ini, pangapunten. Ternyata yang mencintai pun kecewa karena tidak memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Maka qanaahlah, qanaah. Dengan qanaah, maka kehidupan ini akan menjadi lebih baik. 1. 10 rizki yang Allah berikan kepada orang ini, maka dia akan selamat dari afat, mara bahaya, bencana. 1. Kejujuran dan hati yang qanaah. Yang kedua, watsani sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Yang kedua adalah punya sabar yang sempurna dan bersamaan dengan syukur yang abadi. Sabar dan syukur, dua hal yang saling berkaitan. Kenapa? Sabar gandengane karo syukur. Orang sering membahas bahwa ketika kita dapat nikmat maka kita bersyukur. Kalau kita dapat ujian maka kita bersabar. Padahal menurut ulama-ulama tahqiq, ulama-ulama yang mengerti kenyataan hidup, syukur yang sejati itu Bapak Ibu tidak ketika kita hanya dapat nikmat. Tapi syukur yang sejati adalah di mana kita selalu bersyukur walaupun dalam keadaan diuji. Dalam keadaan kaya bersyukur, dalam keadaan miskin bersyukur. Dalam keadaan sehat bersyukur, dalam keadaan sakit bersyukur. Kalau syukur kita gantungkan terhadap nikmat Bapak Ibu, maka apa bedanya kita dengan anjing, apa bedanya kita dengan kucing? Yang kucing dan anjing ketika dikasih tulang dia bersyukur, seneng. Tapi ketika dia tidak dikasih tulang, dia meong-meong. Maka sabar itu adalah satu kata dari ungkapan syukur yang sejati. Jadi nek cara kula nalikane oleh nikmat syukur,
nalikane oleh ujian syukur sing sejati. Syukur sejati iku jenenge apa? Sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Abdulul imani as-sabru was-samahah. Rawahu ad-Dailami. Iman yang paling utama adalah sabar dan samahah. Samahah itu apa? Samahah itu gawe murah, gawe gampang, ora gampang ngengel-ngengel wong. Mudahkan urusan orang lain, urusanmu dimudahkan. Makanya dari sini kita belajar. Ulama-ulama ahli hikmah ditanya, wa kaifa anastum? Bagaimana kalian bisa bahagia? Selalu bahagia. Jawabannya, aku tidak pernah menggantungkan kebahagiaanku dengan apapun. Jadi Bapak Ibu, syukur dan sabar iku paduane. Ketika kula jenengan iso madokno syukur karo sabar, iku kok dadi bahagia. Lah, wong iku iso bahagia piye? Yo, bahagia itu tanpa syarat. Bahagia itu tanpa syarat. Kalau kita mensyaratkan bahagia itu kalau punya uang, yo nek duit. Kalau kita mensyaratkan bahagia itu istri nurut, yo nek nurut. Suami bener, yo nek bener. Anak apik, yo nek apik. Jadi bahagia itu apa? Ya bahagia itu tanpa syarat. Sayyidina Umar bin Khattab niku pernah jalan-jalan. Melaku-melaku jalan-jalan. Ketemu kali sahabat yang lain ditanya, kaifa bika ya khalifata rasul kaifa bika ya amiral mukminin, kaifa bika ya amiral mukminin, bagaimana kabarmu wahai amiral mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pokoknya nek Gusti Allah cek pangeranku, Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Makanya Bapak Ibu, jenengan agama cek Islam, tasik bahagia. Jenengan cek nyembah Gusti Allah, tasik bahagia. Jenengan icek napa nek ngarani duwe Kanjeng Nabi Muhammad, tasik bahagia. Jangan ada yang perlu dikhawatirkan, jangan perlu ada yang diresahkan. Makanya sekali lagi kula namung ngajak ayo bahagia tanpa syarat. Apa resep bahagia tanpa syarat tadi? Kenapa sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun ini menghilangkan semua afat, menghilangkan semua bencana, mara bahaya, segala kekhawatiran akan hilang. Karena sabar dan syukur perpaduannya akan menjadi bahagia. Bahagia itu tanpa syarat, karena kebahagiaan itu akan mendatangkan banyak fadilah rizki. Gak percaya, kita buka kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dulu zaman Bani Israel ada 3 orang yang sama-sama diuji. Satu orang yang terkena penyakit lepra, penyakit gatel, yang penyakit gatel ini menjadikan jari-jarinya terputus, kulitnya busuk dan lain sebagainya. Datanglah malaikat, sing malaikat iku membo menungso. Ditanya, piye Pak kabare Pak? Kabar mbok takone kabar. Aku iki penyakitan lepra, dikucilkan dari masyarakat, aku terbuang sehingga tidak ada yang mau menemani aku. Siri malaikat, kalau Bapak punya permintaan yang mustajab, punya permintaan yang akan diberikan oleh Allah, kira-kira Bapak minta apa? Aku meminta agar penyakit lepraku ini disembuhkan. Akhirnya malaikat ini memegang bagian tubuh orang yang penyakit lepra ini. Akhirnya penyakitnya sembuh. Setelah penyakitnya sembuh, Bapak, seandainya Bapak diberi permintaan, langsung diberi, Bapak minta kekayaan berupa apa? Aku meminta unta. Dikasihlah unta yang sedang hamil. Saat itu kemudian orang lepra yang sudah menjadi tampan, kemudian punya unta, kemudian beranak pinak, sehingga masyhurlah ada orang kaya baru, OKB. Punya unta banyak. Suatu saat ada lagi orang botak,
badannya gatal, kemudian tidak cukur rambut, botak, dan baunya busuk. Sehingga orang botak ini juga dikucilkan. Bertemu dengan malaikat ini lagi, permintaannya adalah ketika botaknya hilang, penyakit kulitnya hilang, disentuh sama malaikat, akhirnya botaknya sembuh. Minta apa beliau? Orang botak ini minta sapi. Dikasihlah sapi betina yang hamil. Nek hamil rak wong, nek sapi apa jenenge? Bunting. Kok kaya hamil sing menghamili wong. bunting. Dikasih sapi yang bunting. Akhirnya dari sapi ini lahirlah banyak sapi, sehingga orang botak ini juga menjadi orang yang tampan dan kaya raya, punya peternakan sapi. Yang terakhir adalah orang yang buta. Dalam kebutaannya ini dia meminta agar dia disembuhkan dan meminta kambing saat itu. Meminta kambing. Dikasih. Ketiganya ini orang lepra, orang botak, orang buta ini menjadi kaya raya di daerahnya masing-masing. Suatu saat malaikat ini datang lagi, tapi membo bukan orang kaya, tapi membo orang lepra. Mendatangi orang yang dulunya penyakitan lepra, tapi sekarang kaya raya. Minta apa? Mohon berikan aku 1 unta untuk bekal perjalananku nanti. Hai orang lepra, apa kamu nggak tahu bahwa unta-unta ini adalah hasil kerja kerasku? Enak-enakan jaluk, enak-enakan hanya mendoakan. Pergi sana kerja, jangan ngerepoti orang. Maaf Pak, saya hanya orang yang punya penyakit lepra dan saya hanya ingin melanjutkan perjalanan. Tolonglah beri 1 unta. Jujurlah, dulu Bapak juga pernah punya penyakit lepra dan kemudian sembuh dan kemudian sekarang menjadi kaya sebab keberkahan doa seseorang saat itu. Tidak, dari dulu aku sudah kaya, dari dulu aku sudah tampan. Malaikat ini mengatakan, kalau Bapak bohong, maka Bapak akan menjadi orang yang lepra lagi dan jatuh miskin lagi dan terkucilkan. Saya tidak bohong. Kalau bohong nggak apa-apa, saya jadi lagi. Saat itulah malaikat ini pergi dan kemudian orang lepra ini berangsur-angsur kulitnya membusuk, kemudian untanya mati. Ini akibat apa? Dia tidak pernah bersyukur ketika mendapat nikmat, dia tidak pernah bersabar ketika mendapatkan ujian. Bahagia tanpa syarat. Orang botak juga sama, kejadiannya sama dengan yang lepra. Tapi orang yang buta, ketika diminta 1 kambing, kamu tidak hanya dapat 1. Berapa yang kamu minta? Ambillah, karena dulu saya juga pernah buta, saya juga pernah miskin. Maka beri, ambil. Apa yang kamu inginkan, ambil. Sehingga berkat kedermawanannya, kejujurannya, qanaah, syukur dan sabarnya, si buta ini selamanya menjadi orang kaya, selamanya menjadi orang yang tampan. Bapak Ibu sekalian, dari sedikit cerita ini yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi nyata di kehidupan kita. 10 hal yang bila kita dikasih oleh Allah 10 hal ini, maka kita akan terbebas dari penyakit, afat dan ahad. Tidak akan ada mara bahaya dan bencana dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah kejujuran yang abadi disertai dengan hati yang qanaah. Yang kedua adalah sabar yang sempurna bersamaan dengan syukur yang abadi. Wa tsalitsu fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Yang ketiga adalah ketika kita diberi fakir tapi punya rasa zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu menjauhi perkara yang haram, menjauhi perkara yang syubhat. Ibu bapak, kita boleh fakir tapi kita nggak boleh mencuri. Kita boleh fakir nggak punya apa-apa, tapi kita harus punya pribadi yang kuat untuk tidak merampok, untuk tidak melacurkan diri, untuk tidak korupsi, untuk tidak mengambil hak yang bukan hak kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al-fakru syainun indan nas wa azyanu indallah. Fakir itu kelihatannya hina di depan manusia, tapi fakir itu akan menjadi penghias
bagi Allah. Bapak Ibu, nanti orang-orang fakir itu diberi surga oleh Allah dengan surga yang sangat indah. Sehingga nanti di mahsyar orang-orang akan bertanya kepada para malaikat, itu surga milik siapa? Itu surga milik siapa? Apakah milik para nabi dan rasul? Mereka menjawab tidak. Apakah surga itu milik para siddiqin, syuhada, sholihin? Mereka menjawab tidak. Lalu itu surga milik siapa? Dijawab, itu adalah surga milik orang-orang fuqara, milik orang-orang fakir yang senantiasa bersabar, zuhud, tidak mencuri, tidak melacur, tidak merampok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya ma'syarul fuqara, uqtullahar ridho min qulubikum. Wahai golongan orang-orang fakir, berilah Allah ridho dari hati kalian. Jadi najan orang duit kudu ridho. Aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Najan orang duit, syukur ridho. Dawuh Kanjeng Nabi, syukurlah, berilah Allah ridho dari hati kalian. Tadfaru bithawabi fakrikum, maka kalian akan mendapatkan pahala kefakiran kalian. Wa illa fala, kalau kalian tidak ridho, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari kefakiran Anda. Masya Allah, Rasulullah memuji, Rasulullah bungah nih nang ngene wong-wong fakir. Nek wong fakir niku oleh ganjaran sing gede, syarate kudu ridho, syarate kudu ikhlas. Niki yang ketiga. Sampai yang ketiga, Ustaz. Dalam apa tuh? Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah jujur disertai dengan hati yang qanaah. Yang kedua sabar sempurna disertai dengan syukur yang abadi. Yang ketiga fakir disertai dengan zuhud. Bahkan sebagian ulama-ulama ahli hikmah mengatakan, istighna'uka 'ani syai' khairun min istighna'ika bihi. Istighna'uka 'ani syai' khairun min istighna'ika bihi. Kamu tidak butuh terhadap sesuatu itu lebih baik daripada kamu membutuhkannya. Jadi intinya ngeten, kena apa wong fakir kok ngersulo. Ya Allah, sing tumbas mobil kok wong kae neh, aku kapan? Ya Allah, sing duwe duit kok wong kae neh, aku kapan? Kono wong fakir model ngoten niku karena dia terlalu banyak membutuhkan sesuatu. Karena dia punya banyak harapan. Harapan sing sekirane mbandingne uripe dhewe karo uripe wong liya. Mulane aja bandingne uripmu karo uripe wong liya. Pun kula lajengaken. Wal khamisu. Kok wal khamisu to? Warabiu. Fikrun daimun ma'ahu batnun ja'i'un. Sing nomor 4, sering bertafakur dengan hati, dengan perut yang kenyang. Kok kenyang apa? Lapar. Jadi ke-10 hal ini nantinya bisa menghindarkan afat. Kalau hidup Anda hari ini banyak ujian, kalau hidup Anda sekarang banyak musibah, ingat mungkin Anda belum bersabar dan bersyukur. Mungkin Anda belum jujur dan belum qanaah. Mungkin Anda belum fakir dan zuhud. Atau mungkin Anda belum sering tafakur dan hati perut yang lapar. Dadi ngeten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dawuh pentinge wong duwe weteng sing lesu. Kanjeng Nabi dawuh, rahimallahu qauman yahsabuhumun nasu marda wa ma hum bimarda. Kanjeng Nabi dawuh, Allah memberikan rahmat kepada kaum yang orang-orang menyangkanya orang itu sakit padahal tidak sakit. Allah memberi sakit tapi kita merasa tidak sakit. Allah ridho, Allah memberi rahmat kepada orang itu. Contoh yang terjadi terhadap Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
Imam Syafi'i niku Bapak Ibu kena wasir, kena ambien niku 14 tahun. Nek lenggah kados kula ngeten niki dari duburnya keluar darah. Beliau mengatakan, ya Allah, kalau memang panjenengan ridho ya Allah, nek panjenengan ridho ya Allah, tambahi ya Allah, tambahi ya Allah. Loro 14 tahun, sakit 14 tahun. Orang menyangka betapa sakitnya Syekh Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah merasa sakit, justru bersyukur dengan sakitnya. Karena hakikate wong loro niku dosa-dosane diampuni kalih Gusti Allah. Jenengan nek sirahe ngelu matur nuwun ya Allah, sirahku ngelu. Jenengan nek sikile linu matur nuwun ya Allah, sikilku linu. Nek jenengan purun tambahi ya Allah, tambahi ya Allah, ngoten. Katoke ra patek mathuk katoke iki. Tafakkaru, karena dengan berpikir ini kita menemukan hakikat hidup. Bu, sampean milih ndi? Bojone sampean iku sugih, duwite akeh, tapi ra tau neng omah, lunga terus. Karo bojone sampean uripe pas-pasan, gemati karo sampean neng omah, terus sampean milih endi? Oh, ini namanya tafakur. Bahwa setiap keadaan kita yang dipilihkan oleh Allah itu pasti keadaan yang lebih baik. Alhamdulillah Pak, masuk sampean duwite rapate akeh neng omah terus, aku matur nuwun Pak, yo ngoten. Enten tiyang Bapak Ibu, dia itu merasa bahwa kehidupannya ini kehidupan yang paling buruk. Enten tiyang niku pangapunten duwe anak siji. Duwe anak siji sikile coklek. Ketika berlatih kuda kakinya patah. Tetangga-tetangganya banget temen, anakmu cek nom-noman kok wis sikile coklek. Apa yang dikatakan terhadap anaknya? Nak, sabar. Nak, sabar. Karena dengan sabar Allah pasti memilihkan keadaan kita ini yang terbaik. Sing apik kanggomu iku sikilmu coklek nak saiki nak. Ya ora, ciri tangga-tanggane. Sing paling apik keadaane mestine iso mlaku normal, iso nyambut gawe. Coklek iku gak keadaan sing paling apik. Diyakinkan oleh bapaknya, paling baik nak. Setelah 1 minggu kakinya patah, datang pasukan kerajaan merekrut siapapun yang punya anak muda yang sehat, yang bisa berperang harus ikut berperang. Anak-anak muda yang kakinya sehat, anak-anaknya yang sehat dibawa semua. Mereka menangis karena mereka tidak tahu dalam peperangan bisa kembali atau tidak. Sehingga anak yang kakinya patah ini pangapunten, dia selamat dari medan pertempuran. Inilah keadaan yang terbaik. Kadang sing ketok apik urung karuan apik, sing ketok elek urung karuan elek. Maka di setiap keadaan nek sampean kepingin keadaan sampean ora menjadi musibah, afat, tafakkaru fi kulli syai'in. Berpikirlah di setiap keadaan. Tafakkaru fi kulli syai'in. Berpikirlah terhadap segala sesuatu. Wal khamisu, yang kelima, huznun daimun ma'ahu khaufun muttasilun. Yang kelima adalah sedihnya hati disertai dengan rasa takut. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Lau ta'lamuna ma lakum indallahi la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan." Ibu, Bapak, ketika Allah memberi kesedihan terhadap kita, ketika Allah memberikan kesedihan kepada kita, ingat bahwa itu adalah anugerah yang sebenarnya. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, seandainya kalian mengerti apa yang ada, yang terjadi, yang diberikan Allah terhadap kalian, terhadap Allah kepada kalian, maka kalian pasti akan mencintai untuk ditambahinya faqah dan hajah itu. Dadi ngeten, lumrahe wong normal sehat iku luwih apik tinimbang sakit. Lumrahe wong normal, perkara sehat iso nyambut gawe, perkara sehat iso ngasilno ma'isyah, perkara sehat iso ngrumat anak putu.
ketoke sehat iku luwih apik tinimbang sakit. Tapi seandainya kata Rasulullah, lau ta'lamuna ma indakum, lau ta'lamuna ma indakum la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan. Seandainya kalian bisa tahu takdirnya Allah bisa kalian singkap, maka kalian pasti akan mengharapkan takdir hari ini yang terjadi. Bu, misal Bu, Bapak, misal kita mengeluh terhadap keadaan kita sekarang. Contoh, kerja, corona, bangkrut hari ini. Wong ora kepingin badi. Dadak pas wayah keadaane sampean bangkrut. Umpama tabir takdire Allah iku dibuka dan sampean ngerti apa yang terjadi, maka bangkrut itu pasti lebih Anda pilih daripada badi. Soalnya mungkin wayah corona wong padha bangkrut, bojone sampean badi dhewe, dadak akeh rondo-rondo padha ditinggal bojone sampean dadak wayah telu piye terusan. Gara-gara saiki ra duwe duit, akhire bojone sampean ning omah rukun karo keluarga. Ini yang disebut Kanjeng Nabi, lau ta'lamuna ma lakum intallah la ahbabtum an tasdadu faqatan wa hajatan. Umpama sampean kita itu tahu takdir di sisi Allah terhadap kita hari ini, maka terhadap fakoh dan hajat kita ini kita akan ridho. Wasadi sujuhdun daimun ma'ahu badanun mutawadhiun. Yang keenam adalah ketika kita diberi masyaqqah oleh Allah, itu tandanya Allah memberikan kita rasa tawadhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, tawadhu wajarisul masakin takunu min kibari ahlillah. Hari ini ada yang mungkin hidupnya susah. Ingat, itu tanda Allah menginginkan kita untuk segera tawadhu. Kadang wong nek dikai sugih terus iku nggarai sombong. Kadang wong dikai pangkat terus nggarai sombong. Piye carane Allah memaksa kita untuk menjadi orang yang tawadhu? Dibangkrutkan, dimiskinkan, digelapkan. Akhirnya dari miskin ini, dari kebangkrutan ini, Allah menjadikan kita betul-betul tawadhu. Akhirnya awake biasa ngobrol karo wong fakir miskin. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, sampean kepingin min kibari ahlillah, min kibari ahlillah. Sampeyan kepingin termasuk orang-orang besar di sisi Allah. Nek kepingin dadi wong pangkat ning sisine Allah, gampang tawadhu. Kanjeng Nabi itu ketika mau Mi'raj, Allah memberi pengumuman kepada buruk yang ada di surga, kendaraan-kendaraan surga itu jenenge buruk. Dikai pengumuman bahwa khatamul anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad akan diangkat menuju muntaha, sidratul muntaha, akan diangkat menuju mi'rajnya. Di antara salah satu dari kalian nanti yang akan menjadi tunggangan Rasulullah. Saat itu buruk-buruk mempersiapkan dirinya, menggunakan perhiasan yang tampak elok, tampak indah, dan dia menyangka pasti aku yang terpilih. Aku yang paling layak terpilih. Aku badanku yang paling besar, kekuatanku yang paling hebat. Semua mengatakan seperti itu. Tapi ada satu buruk yang dia tidak begitu besar, perhiasannya sederhana. Dia tidak berani menampakkan dirinya. Dia berada di pojok dan merendahkan hatinya. Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Aku sangat ingin engkau jadikan tunggangan, tapi tidak pantas bagiku untuk engkau tunggangi, karena aku di antara teman-temanku paling kecil, paling sederhana. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan ketawaduannya inilah buruk ini justru dipilih oleh malaikat Jibril karena dia punya nurul basirah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Madinah, ketika mendengar kabar
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berada di Madinah, akan bertempat di Madinah. Pembesar-pembesar orang Madinah berkumpul, menyiapkan rumahnya dengan mewah, memapak Rasulullah paling barisan depan, memegang kendali unta Rasulullah dan mengatakan, monggo Kanjeng Nabi pinarak teng dalem kula. Ya Rasulullah, monggo pinarak teng dalem kula. Semua orang merasakan saking cintanya kepada Kanjeng Nabi, ingin mendapatkan kemuliaan daleme tinggeni daleme Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan suri tauladan, aku nanti bertempat di mana untaku akan berhenti. Aku nanti bertempat di mana untaku berhenti. Ternyata unta ini dibimbing oleh malaikat Jibril, ambruk prek di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Siapakah Abu Ayyub Al-Ansari? Seorang sahabat fakir, seorang sahabat yang tawadhu. Dia mengatakan, apa pantas rumahku yang sederhana ini ditempati oleh makhluk terbaik? Apakah pantas rumahku yang kecil ini ditempati oleh Rasulullah? Sehingga saat itu rumah cukup dibersihkan, tapi tidak penuh dengan kemewahan. Akhirnya karena ketawaduannya Abu Ayyub Al-Ansari inilah rumah Abu Ayyub Al-Ansari ditempati oleh Rasulullah. Jadi ketika kita ingin dibuat tawadhu oleh Allah, caranya bermacam-macam. Di antaranya yaitu kita dibuat ndiluk. Wong dan duwite wakeh, sugih, jabatane dhuwur, gampang ndangak. Tapi wong nek wis kadung utange akeh, jabatane ceblok, wis ndiluk ora wani ndangak. Nah itu tanda, sinyal baik dari sinyalnya Allah. Sampean dikongkon tawadhu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan 10 hal ini kalau Allah memberikan kepada kita, kita akan jauh dari afat, dari mara bahaya, bencana. Yang pertama, ketika kita diberikan kejujuran dan hati yang qanaah. Kedua, ketika diberi sabar dan syukur. Yang ketiga, ketika kita diberi fakir dan zuhud. Fakir tapi tidak merampok, tidak mencuri, tidak berangasan. Dia akan hidup selamat dari afat. Yang keempat, ketika dia diberi pikiran yang luas dengan perut yang kenyang. Yang kelima adalah dia diberi kesedihan dan rasa khauf bersambung dengan Allah. Yang keenam, ketika dia diberi kepayahan tapi dia mengambilnya sebagai bentuk sifat tawadhu. Wasabi'u rifkun daimun ma'ahu rahimun hadirun. Yang ketujuh, ketika seseorang dibeli ora sembrono. Alon-alon ini bahasa Indonesiane apa? Alon-alon ora sembrono ini bahasane apa? Bahasa Arabnya rifkun. Apa alon-alon? Ora sembrono, ora gerusa-gerusu. Oh, berhati-hati pelan-pelan. Ya wes, yang penting paham ngono wae. Pokoke ora gerusa-gerusu. Pernah dalam satu karya Syekh Mustafa Al-Ghulayyani mengatakan, manil aqilah. Siapakah wanita yang cerdas? Wanita yang cerdas adalah wanita yang dia tidak tergesa-gesa mengambil sikap, wanita yang tidak kesusu membeli, tidak kesusu membuang, tidak kesusu. Jadi ciri khas kebodohan itu kesusu. Kesusu niku tergesa-gesa. Lah, lawan daripada kesusu adalah rifqah. Jadi ketika ada seseorang yang punya kehati-hatian dan dia punya kasih sayang yang selalu dihadirkan, itulah orang yang selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Allah memberikan kasih sayang dari hambanya, hamba yang suka mengasihi orang lain. Ibu, bapak, pangapunten, afat terjadi karena kesembrononan. Saking pinginnya sugih ditawari, Anda mendapatkan hadiah 150 juta. Seneng ditawari ono link
saking kepingin oleh duit 100 juta, 150 juta, segera datangi ATM terdekat Anda. Saking kepingin nggowo ATM. Diikuti. Padahal iku ana penagihan dan pengeluaran. Ditransfer rekeninge entek 10 juta ilang nangis sembrono enenge afat perkara sembrono. Anda ingin mendapatkan umroh gratis, bayar 2 juta untuk pengurusan paspor dan meningitis. Syaratnya mencari orang untuk bayar 2 juta lagi. Golek woner kenek 2 juta oleh wong 2 juta ping 20 wis 44. Masya Allah, jebule ketipu. Lah wong ketipu perkara sembrono, tidak berhati-hati. Maka datangnya afat karena kesembrononan. Selamat dari afat, berhati-hati dan selalu punya kasih sayang. Ibu pangapunten, bapak pangapunten, jenengan nate mboten mengalami bangun tidur ngerti-ngerti sumpek, utawa ora tangi turu jam 10:30 isuk idep-idep sumpek. Aku ki salah apa to terai, ana apa kok ngerti-ngerti sumpek, gak ngerti sebabnya, budreken gak ngerti sebabnya. Ketika kita merasakan budreken sumpek gak ngerti sebabnya, itu tanda Anda belum berbuat baik untuk orang lain. Iku tandane sampean gung berkasih sayang kepada orang lain. Carane untuk menghilangkan itu gampang. Kalau punya uang 5.000, 10.000, bawa keluar, kasihkan kepada siapapun yang mau. Kalau tidak punya uang, ada orang yang mau sabrang jalan, sabrangke. Atau tidak punya uang, tidak punya tenaga, cukup ketemu dengan orang, senyum, sumpekmu hilang. Iku resep carane ngilangi sumpek sing ora dikenaweruhi sebabe. Itu yang disebut Kanjeng Nabi, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada orang lain. Nek pingin diwelasi Allah, ya welaso karo wong liya. Wasaminu hubbun daimun ma'ahu hayaun hadirun. Yang kedelapan, orang yang terhindar dari mara bahaya, bencana adalah orang yang selalu mencintai Allah dan selalu punya rasa malu kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah. Kalian semua itu ingin masuk surga. Qalu na'am. Ya Rasulullah, kami semua ingin masuk surga. Qala aksiru minal amal. Apa jawab Rasulullah? Jangan panjang angan-angan, muluk cita-cita. Ojo kakean khayalan tingkat tinggi, maka kalian bisa masuk surga. Wa athbitu ajalakum baina absarikum. Dan tetapkanlah ajal kalian di antara mata kalian. Jadi ciri Kanjeng Nabi, nek sampean kepingin mlebu swarga, nggih Kanjeng Nabi kula kepingin mlebu swarga, aja kedawan angen-angen. Kemudian yakinlah bahwa kematianmu ada di depan matamu. Wastahyu minallahi haqqal haya, dan malulah kepada Allah dengan sepenuhnya malu. Qalu ya Rasulullah, kulluna nastahyi minallah. Ya Rasulullah, kita ini sudah malu sama Allah. Qala laisa kadzalik. Bukan seperti itu malu. Laisa kadzalika al haya'u minallah, walakinal haya'u minallah antan sawul maqabir. Malu kepada Allah itu artinya kalian tidak melupakan kuburan kalian. Wal bila, tidak melupakan kalian ini akan menjadi bangkai. Dadi isin karo Allah iku arep nglakoni maksiat, isin soalnya aku sesuk nek mati piye. Arep korupsi, arep garong, arep mabuk, arep zina, isin sesuk nek mati kepriye. Wa alla tansahul jaufa wa ma wa'a, dan kalian tidak melupakan perut dan apa yang masuk di dalamnya. Hati-hati Bapak Ibu kerja teng Hongkong, teng Singapura, teng Arab, sing hati-hati, sing didahar niku halal apa haram, niku maksudnya izin kalih Allah. Kemudian wa alla tansawur ra'sa wa ma hawa. Apa yang kita lihat dari pandangan mata ini sing mbok wasi iku halal apa haram, izin.
Wa man istaha karomatal akhirah yada'u zinatad dunya hunalika istahya al abdu minallah wa hunalika asaba wilayatallah. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Orang atau hamba yang seperti inilah orang yang punya rasa malu kepada Allah sebaik-baiknya malu. Wa tasi'u ilmun nafi'un ma'ahu jamalun daimun. Yang ke-9 orang yang diselamatkan dari afat adalah orang yang punya ilmu yang bermanfaat, kemudian dengan ilmunya dia berhias. Termasuk ngaji, Bu. Ngaji ngeten iki penting. Terus Kanjeng Nabi, jangan tinggalkan Raudhatul Janan. Sahabat tanglet Raudhatul Janan niku napa ya Rasulullah? Taman-taman surga. Taman-taman surga adalah taman di mana di situ ada majelis ilmu, di situ ada majelis zikir, ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Penuhi disitulah tempat taman surga. Lah nek online koyo ngene iki piye, Pak? Wallahu a'lam. Ya muga-muga sok ben awake ketemu ning taman swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Di antara kita ratusan orang ini kita nggak tahu Pak Toha main ning ndi ora ngerti wong sampean ning Hong Kong. Pak Toha iku main ndi yo gak ngerti wong sampean ning Singapura, ning Arab. Sami kula nggih mboten ngertos jenengan. Tapi kalau kita yakini ini adalah Raudhatul Janan, ini adalah taman-taman surga, insyaallah nanti kita akan bertemu nanti di surga. Allahumma amin. Tapi sok ben ning akhirat yo ngaji maneh, Bu ya. Kok ndang aku ra eling ngaji saking penake swarga ndang godaki widodari ya. Tidak menerima tamu 100 tahun. Pun Raudhatul Janan adalah dadi ngeten. Kena apa to wong kok duwe ilmu manfaat dijauhkan dari afat? Ada orang, Bu, datang kepada kita, Pak Yai dongakno Pak Yai urip kula kok ruwet. Lah ruwet kenging napa? Bojo kula nakal Pak Yai, anak mblarah Pak Yai, golek sandang pangan angel, bendina diubur-uburi Bang Titil. Jenengan dongakne Pak Yai muga-muga ati kula ayem. Akhire dikai gelas ana banyune, tak suwuk Bu nggih Pak Yai disuwuk, tak gawe uyah sak gegem. Uyah sak gegem dikekno ning gelas, diudek diombe, gaber-gaber. Kasinen enten tiyang niku diajak teng telaga. Telaga niku banyune bening, seger, dikei uyah sak-sak, diudek tetep seger. Lah, telaga niku wadah, gelas niku wadah, banyune niku ilmu, uyahe niku musibah, garamnya itu ujian. Jadi ujiannya sebenarnya kecil, hanya sak gegem, tapi gara-gara ilmu nih mau sak gelas, gaber-gaber. Ya Allah, urip kok susah ngene, afat tok isine, gara-gara nopo adahe sak gelas. Lah nek wong duwe ilmu ngaji ngeten iki adahe sak telaga, masya ujiane sak-sak, rong karung garem, tidak akan menjadikan rasa hidupnya menjadi gaber-gaber, tetep rasane seger. Paham nggih maksudnya nggih? Ilmun nafiun. Wal asyiru yang terakhir. Yang terakhir adalah imanun daimun ma'ahu aklun sabitun. Bapak Ibu, orang yang dijauhkan dari afat adalah orang yang beriman dan punya akal yang sempurna. Tadi kalau sering ditangkleti, apa yang bisa menyelesaikan masalah? 2. Apa? Iman dan strategi. Iman itu keyakinan, akal itu strategi. Allah punya langit, Allah punya bumi. Jadi untuk menyelesaikan sesuatu butuh keimanan dan butuh strategi. Jadi 10 hal ini menurut Sayyidina Abu Bakar yang bisa menghindarkan kita dari afat, bencana, mara bahaya, ujian hidup yang bertubi-tubi. Anda ingin selesai afatnya, Anda ingin selesai ahadnya, masalah yang bertubi-tubi selesai. Bencana hilang, mara bahaya disingkirkan oleh Allah kalau kita punya 10 hal. 1, yaitu ketika kita punya
kejujuran dan hati yang qanaah. Kita jujur, hati qanaah, urusan selesai. Wong kok kena afat perkara rakus, kepingin menguasai, akhir sembrono kena afat, kena musibah. Sing nomor loro, ketika kita punya kesabaran dan punya syukur. Hidup itu selesai kalau kita punya syukur dan sabar. Duwe bojo ayu, sing lanang mrongo, sing lanang syukur, sing wedok sabar. Dua orang yang sama-sama masuk surga. Yang laki-laki masuk surga karena syukurnya, yang perempuan masuk surga karena sabarnya. Yang kedua, sabar dan syukur. Yang ketiga, yaitu ketika kita diuji dengan kemiskinan tapi kita tetap zuhud. Kita boleh miskin tapi nggak boleh mencuri. Kita boleh miskin tapi nggak boleh merampok. Kita boleh miskin tapi nggak boleh melacur. Kita boleh miskin tapi nggak boleh reno-reno. Kefakiran tidak menghalangi kita untuk bahagia. Karena bahagia itu sebenarnya tanpa syarat. Isyak billah, selalu nyaman dengan Allah di manapun. Najan jenengan melarat tiru Umar bin Khattab, piye kabare? Alhamdulillah, pokoknya nek pangeran kucek Allah, Nabi kucek Muhammad, agama kucek Islam, baik-baik saja, nggak ada yang nggak baik. Pokoknya yang penting agamanya Islam, Nabi Muhammad, pangerannya Gusti Allah, baik-baik saja. Yang keempat, yaitu ketika kita dirundung kesedihan, kita punya rasa takut kepada Allah. Ketika kita punya kesedihan, kita punya rasa takut kepada Allah. Mulane sering kula aturaken, Bu, susah ikut dosa, Bapak susah ikut dosa. Fabidzalika falyafrahu. Gusti Allah merintah kula jenengan bahagia dalam keadaan apapun. Susah itu satu celah setan masuk ke dalam hati kita agar kita menjadi orang kufur. Mulane dalam keadaan apapun ketika ada rasa kesedihan dalam hati, ingat itu dosa. Langsung takut sama Allah. Aku aslinya ya susah tapi wedi karo Allah, piye ra piye tak ayemke. Jadi bahagia tanpa syarat. Yang ke-6, yaitu ketika kita punya masyaqqah, punya juhud, punya kesedihan, kesusahan, kangelan. Masyaqqah itu kangelan secara fisik, itu masyaqqah. Ketika kita diuji kangelan fisik, maka kita yakin bahwa di situ kita menjadi orang yang tawadhu. Dipaksa oleh Allah menjadi orang tawadhu. Jenengan kerja teng luar negeri kok ngerasa kangelan, ingat itu tanda Allah menginginkan kita untuk tawadhu. Dan tawadhu ini sumber keberuntungan. Kaya Abu Zakaria Al-Ansori, kaya buruk zaman Kanjeng Nabi, kaya Gunung Tursina yang dipilih oleh Allah mendapatkan kitab Taurat karena dia merasa gunung kecil di antara gunung-gunung besar yang lain. Tawadhu. Nek dikai kangelan urip dadi wong sing tawadhu. Sing nomor 7, tidak sembrono, selalu berhati-hati dan punya rasa kasih sayang. Ingat, nek sumpek tiba-tiba datang tanpa sebab, segeralah berbuat kasih sayang untuk orang lain. Sumpekmu hilang, uripmu kepenak. Yang ke-8 adalah mencintai Allah dan punya rasa malu kepada Allah. Yang ke-9 adalah selalu belajar ilmu dan mengamalkannya. Yang ke-10 yang terakhir adalah kita selalu mempunyai iman dan strategi. Jam 11 persis, Bapak Ibu niki kranten kula ajenge ngaos Ihya sekedap malih. Pangapunten untuk tanya jawab, binjing-binjing mawon nggih. Napa dikasih waktu tanya jawab 15 menit? Nggih, pripun? Monggo derek Bapak Ustaz. Nggih, monggo setunggal kalih mawon nggih menawi wonten pertanyaan kawula sumangkaaken. Mas. Nyuwun izin nggih Bapak Ustaz. Semoga kepada jemaah tamu undangan mungkin yang ada pertanyaan bisa disampaikan kepada beliau Bapak Ustaz. Sebutkan nama dari perwakilan majelis mana dan passwordnya SPTV Kolbi. Barakallah, Allahu Akbar. Monggo pertanyaan dibuka dari sekarang. Assalamualaikum jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, mungkin ada hadirin tamu undangan.
silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin dari pengurus ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perwakilan dari Majelis Istiqomah ya. Ini kan langsung awan ya. Bentarnya saya terang ya. Dari penjelasan Abah tadi menjelaskan soal ketika kita merasakan bangun tidur, merasakan sesuatu yang kurang gitu. Nah, dari itu ataukah bisa dibilang suatu tanda atau peringatan dari Allah untuk kita untuk melakukan suatu kebaikan, misalnya tadi memberikan bantuan kepada orang lain atau yang lain gitu. Apakah itu suatu tanda atau peringatan dari Allah untuk diri kita ngoten? Oke, saderenge matur suwun, barakallah ilmu-ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Ibu, ketika Allah mencintai hamba, Allah akan selalu memberi peringatan. Di antara peringatan Allah terhadap hambanya adalah ketika hamba ini kurang banyak beribadah, kurang banyak berbuat baik untuk orang lain, mungkin saulan iku dhewe mikir awake dhewe terus gak mikirne wong liya. Mungkin dhewe mikir wetenge dhewe, gak mikir wetenge wong liya. Maka Allah akan memperingatkan kepada kita. Kliknya apa? Tiba-tiba atine sumpek. Tiba-tiba atine sumpek. Nah, saat itulah Allah menginginkan kita saat itu segera dapatan wahidah. Saat itu juga segera ngapii wong. Ndang bagi sedekah atau membantu orang nyabrangkan ke jalan raya, atau mungkin hanya senyum saja nggak apa-apa. Allah akan menghilangkan segala kegundahan itu. Itu memang peringatan Ibu, sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Sungguh Allah itu memberikan kasih sayang kepada hamba-hamba yang mau berkasih sayang. Mungkin ada yang lain, monggo. Silakan pada jamaah, silakan tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esteki fi qalbi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Haji Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Firdaus dari Majelis STQ. Mohon maaf Pak Yai menanyakan yang nomor 6 tentang zuhud atau masafah tawaduk dengan pemberian Allah. Nah, di sini kalau tidak salah tadi yang kami dengar pribadi, jangan ketinggian angan-angan deh. Pak Yai. Ya, jadi kalau seandainya kita mempunyai satu niat angan-angan yang tinggi, contoh kecil, kami di STQ selaku kebetulan diberikan amanah selaku kepengurusan di STQ ini, ingin dalam angan-angan kami ingin membuat STQ ini lebih maju, lebih sukses lah, seperti itu intinya. Apakah itu keluar dari yang namanya zuhud, Ustaz? Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya tulul amal dengan himmah? Tulul amal itu panjang angan-angan, muluk cita-cita. Himmah, ada satu makalah, himmatur rijal tahdimul jibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Ada azm, ada niat, ada himmah. Azm ini punya keinginan tapi belum dijalankan. Niat itu menjalankan keinginannya awal.
Qasdu syai' muqtaronan bi awal fi'li, itu namanya niat. Jadi kalau kita mau ke Jakarta sudah pakai tas, sudah naik kereta, itu namanya niat. Kalau azem apa ning Jakarta tok tapi gak ning ndi. Kalau himmah itu cita-cita bagaimana sampai Jakartanya lebih cepat. Sudah naik kereta, sudah ada bontot, sudah ada uang, itu himmah. Tulul amal itu yang mana? Tulul amal itu di bawahnya azem. Dia hanya ingin tapi nggak ada azem, nggak ada niat, nggak ada himmah. Bedanya apa? Tulul amal itu hanya orang-orang malas, sehingga dia hanya malas ibadah, malas apapun. Tulul amal itu panjang angan-angan. Jadi begini Ustadz ya, kita boleh bermimpi hal yang tidak mungkin, boleh. Memimpikan sesuatu yang tidak mungkin boleh, tapi caranya untuk meraihnya harus mungkin. Lah itu namanya himmah. Jadi kalau tidak ada cara untuk meraihnya namanya tulul amal, panjang angan-angan, muluk cita-cita, ingin menggapai bintang di langit. Lah padahal tulul amal ini di bawahnya azem. Jadi kalau azem boleh. Wong kerentek ati kepingin kok ora oleh. Tapi kalau bisa wujudkan azem itu menjadi niat, setelah menjadi niat wujudkan menjadi himmah. Dan himmah itu disunahkan, ditasyri'kan. Berarti kalau ingin menjadikan majelis PTQ ini menjadi majelis yang besar, kalau ada cara meraihnya itu namanya himmah. Kalau sudah dijalani tapi caranya belum ada, tapi sudah melangkah, namanya niat. Tapi kalau sekedar ingin, namanya azem. Tapi keinginan yang tidak mungkin, namanya khayalan tingkat dewa. Lah, tulul amal itu khayalan itu. Nggih. Paham ya? Insyaallah. Nggih. Terima kasih. Sekiranya sudah dirasa cukup atau lagi? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ini yang menuntut lebih estetik, orang yang mendapatkan apa dari Allah itu yang berilmu dan berhias dengan ilmunya. Itu yang berhias ilmu itu maksudnya diwujudkan dalam gimana gitu Ustaz. Jadi orang yang punya ilmu itu kehidupannya akan selalu dihiasi dengan ilmunya. Mengamalkan ilmu itu menjadi hiasan hidupnya. Contoh orang yang berilmu makan itu punya adabnya makan, baca bismillah, tangan, makanan yang halal dan lain sebagainya. Sehingga dengan ilmunya ini dia akan menjadi indah di mata dirinya dan di mata orang banyak. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Itu dawuhnya Sayyidina Ali. Ta'allam, belajarlah. Fa innal ilma zainun li ahlihi, sesungguhnya ilmu itu akan menjadi hiasan bagi orang yang mengamalkannya. Semakin Anda berilmu, semakin Anda akan tampak cantik dengan akhlaknya. Semakin Anda berilmu, semakin Anda tampak gagah dengan amal ibadahnya. Fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun, dengan ilmu Anda menjadi orang yang utama. Wa inwanun, dengan ilmu Anda akan terjaga dari semua benteng-benteng keburukan. Likulil mahamidi, dan dengan ilmu Anda akan mendapatkan semua sanjungan tentang kemuliaan. Itu maksudnya penghias, Ibu. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita hajatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah dalam ridhonya, dalam rahmatnya, dan semoga apa yang kita cita-citakan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Kita diberi ridho, rahmat, rezeki yang melimpah, dijauhkan dari afat dan ahad, diberikan 10 anugerah yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar tadi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa waj'al lana khairal akhirah wal ula warzuqna ta'ataka ma baqaitana. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna al usra wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa a'idna min adzabil nari wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihad dajjal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.